Insap, Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Paroki Bajiro. Ibu Bapak, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, berjumpa kembali dalam Insap, Inspirasi Sabda hari ini Minggu 22 Mei 2022. Bacaan Injil pada hari Minggu ini diambil dari Injil Yohanes bab 14 ayat 23 sampai dengan 29. Dalam memanut perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahtera aku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya apabila hal itu terjadi, kamu percaya." Ibu, Bapak, Saudara-saudari yang terkasih, hari ini Yesus setelah berbicara beberapa hari terakhir ini, berbicara tentang bagaimana kita harus saling mengasihi satu sama lain. Ia kemudian mengatakan, ia memberikan damai sejahtera kepada kita sebagai buah dari upaya-upaya kita untuk saling mengasihi. Yesus mengajarkan kepada kita untuk mengasihi, dan hari ini ia menyatakan salah satu buah yang akan kita dapat ketika kita mengasihi dengan tulus adalah damai sejahtera. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Dalam pengalaman-pengalaman sehari-hari, tentu karena kelemahan manusiawi kita, seringkali kita jatuh pada entah perselisihan pendapat atau perbedaan pendapat, atau juga mungkin argumentasi-argumentasi yang membuat kemudian kita saling melukai satu sama lain. Ada bahkan yang kemudian bertumbuh dalam rasa benci, rasa dendam, dan sebagainya. Tetapi kalau kita saling mengasihi, kita akan punya kemauan untuk saling mengalah. Demi apa? Demi kebaikan bersama. Suatu hari saya pernah makan bersama-sama dengan keluarga umat begitu. Lalu di situ ada anak-anak kecil, dan mereka entah bagaimana caranya, saya juga tidak begitu paham waktu itu. Mereka bertengkar, anak-anak kecil ini. Lalu mereka masing-masing menangis karena dikira si A mengira bahwa si B menakali dia, demikian pula si B mengira bahwa si A ini juga menakali dia. Lalu mereka masing-masing mengadu pada orang tua masing-masing. Dan kemudian orang tua mereka mengatakan, "Ayo sekarang salaman, sekarang maaf-maafan." Lalu mereka meskipun sedang sesenggukan nangis, mereka bersalaman lalu berpelukan. Dan yang membuat kagum adalah setelah itu mereka berlari-lari bersama kembali, tertawa sana sini, dan kembali seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Itulah kita ketika kita mampu saling mengasihi, kita akan mendapatkan damai dan sejahtera. Kita tidak berpikir bahwa kita punya banyak musuh dan lain sebagainya ketika kita saling mengasihi satu sama lain. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, hari ini Yesus mengatakan, damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahtera aku kuberikan kepadamu. Semoga damai dan sejahtera senantiasa ada, tinggal bersama-sama dengan kita dan keluarga kita, serta orang-orang yang kita kasihi. Dan semoga Tuhan senantiasa memberkati kita, keluarga kita, dan segenap perjuangan kita. Berkah dalam